kasih Kak Ulan ya. Kakak buka dulu Ya, kelasnya. silakan Kak, silakan. Baik, terima kasih teman-teman. Kelas malam hari ini istimewa ya, kita kembali ke dunia anak. Nah, kenapa kembali ke dunia anak? Karena dunia anak adalah dunia yang asyik, banyak ide, banyak gagasan, dan masa kecil kita juga bisa dipungut, dijemput untuk dijadikan bahan menulis buku anak, cerita anak. Dan ternyata faktanya buku-buku anak di penerbit-penerbit konvensional mayor dibutuhkan. Penulis-penulis buku anak dicari oleh penerbit, dan tidak banyak penulis-penulis buku anak. Salah satunya adalah Kak Ulan Mulia Pratiwi. Kak Ulan adalah penulis buku anak yang berdomisili di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Walaupun di daerah, tapi beliau sudah menasional ya. Saya kenal dengan Kak Ulan ketika bersama-sama terpilih sebagai peserta pegiat literasi nasional. Kami mengikuti BIMTEK Tenaga Literasi Nasional di wilayah regional Sumatera di Kota Pekanbaru beberapa tahun lalu. Dan saya memantau begitu produktifnya Kak Ulan melahirkan buku-buku, dan ini sebuah kebanggaan bagi kita, terutama teman-teman di Sumatera Barat, karena kita tidak putus regenerasi penulisnya. Saya ingin menyapa juga teman-teman kelas menulis daring di data tim kreatif, ada sekitar 70 peserta yang bergabung pada malam hari ini. Ya, terima kasih untuk semangat belajarnya. Walaupun malam Senin, tetap semangat, luar biasa. Dan juga saya menyapa teman-teman di luar kelas menulis daring elipsis, tapi rajin ikut kelas ini. Terima kasih. Ya, baik, Kak Ulan, kita santai aja sampai selesai presentasi. Nanti akan banyak pertanyaan dari teman-teman, baik melalui video ataupun pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Nanti mohon Kak Ulan jawab santai saja, seasik mungkin, biar nggak ngantuk kita. Baik, waktu dan layar dipersilakan kepada Kak Ulan Mulia Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Subhan? Sehat? Alhamdulillah Kak Ulan, baik. Udah Sehat. lama nggak jumpa ya Kak, terakhir Ya, di Rimba Bulan ya? baca Rimba Bulan ya. Tahun berapa Iya itu? benar. Kayaknya 2020 kayaknya ya Kak ya, sebelum pandemi menyerang, Iya, sebelum negara api menyerang ya. terang ya, benar. Iya benar. Salam kenal untuk Bapak Ibu, teman-teman. Masya Allah ada 70 peserta ya Kak ya, sangat ramai sekali. Mudah-mudahan saya bisa memberikan informasi dan sharing pengalaman yang bermanfaat pada malam ini. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Subhan yang telah mempercayakan, yang telah meminta saya untuk sharing di sini. Sebenarnya saya yakin nih di komunitas menulis daring ini udah pada mastah-mastah gitu, udah pada profesional. Saya juga memantau akun-akun Kak Subhan dan teman-teman. Jadi saya mungkin nggak punya materi-materi yang konseptual yang jelimet, karena saya yakin Bapak dan Ibu sudah lebih dari saya, mungkin hanya sedikit sharing pengalaman saya, bagaimana saya menulis buku anak, kemudian sedikit tips-tips agar buku anak kita diterima oleh penerbit mayor. Mungkin saya langsung share screen nggak apa-apa ya Kak ya? Ya, silakan Kak Ulan. Kok, ya bentar. Ya. Tim kreatif, apakah sudah jadikan host ya, Kak Ulan? Coba dicek kembali. Oh, sudah sepertinya ya Kak ya. Sudah muncul Kak? Ya, proses muncul. Sudah ya? Sudah Oke, dapat? Sudah? Oke, sudah. Oke, tak kenal maka nggak sayang ya Kak Subhan ya teman-teman. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Subhan. Nama saya Wulan Mulia Pratiwi, biasa dipanggil Kak Wulan. Saya penulis buku anak. Nah, sekarang saya mendeklarasikan diri sebagai penulis buku anak. Sebenarnya awal-awal menulis saya
concern ke buku kesehatan karena latar belakang saya sebagai seorang bidan pendidik. Jadi saya banyak menulis buku kesehatan seperti buku tentang jurusan kebidanan di Gramedia, jurusan kedokteran di Gramedia, ada buku tentang kehamilan, buku tentang ASI, kemudian tentang tumbuh kembang anak dan seputar dunia kesehatan. Namun setelah saya mempunyai anak, saya kemudian concern menulis buku-buku tentang buku anak. Nah, ini beberapa karya saya, mungkin sedikit saya jelaskan mengenai selera penerbit di sini. Ya, yang pertama kita lihat ini ada cerita Nusa dan Popa dari Kepulauan Banda. Nah, ini adalah karya saya yang diterbitkan oleh Direktorat Kebudayaan Kemendikbud. Jadi ini aji mumpung sebenarnya Kak Subhan. Saya mengikuti sayembara jalur rempah ketika itu, namun karena belum rezeki, ilustratornya telat deadline sehingga saya terlambat mengirimkan naskah. Namun ternyata ada hikmahnya di balik kesedihan itu. Kemudian naskah saya ini ada orang teman di direktorat menanyakan, ada nggak Mbak Ulan naskah tentang jalur rempah? Karena kan lagi booming kita jalur rempah ya. Benar. Yang ya kita sedang memperkenalkan jalur rempah untuk ditetapkan sebagai kebudayaan di Indonesia seperti jalur sutra begitu. Kebetulan saya punya Mbak gitu, saya punya naskah jalur rempah yang di tujuan pembacaannya adalah anak-anak dan alhamdulillah naskah saya dipinang oleh Kemendikbud. Kemudian ada buku tentang read aloud. Jadi saya walaupun fokus ke buku anak, saya mau menulis juga sekali-sekali tentang parenting. Contohnya ini yaitu tentang keajaiban read aloud atau keajaiban membacakan nyaring. Nah, yang selanjutnya ada 99 doa dan zikir harian. Nah, ini termasuk istimewa juga Kak karena penjualannya bagus. Per bulannya bisa 500 eksemplar dan ini sudah 1,5 tahun. Nah, ini saya sarankan juga kepada Bapak Ibu, teman-teman yang mau menulis, ternyata tema-tema konseptual ini, terutama agama Islam, ini kan konsep ya, doa, konsep salat, puasa, itu kan konsep-konsep dalam Islam, itu ternyata penjualannya bagus, diminati oleh orang tua untuk menanamkan tauhid kepada anak-anak. Nah, itu bisa menjadi celah-celah teman-teman untuk mengajukan naskah. Kemudian ada ini Pangeran Joinia, ini adalah kearifan lokal. Kebetulan ketika itu saya lolos workshop Litara dan naskahnya diterbitkan secara e-book. Bisa teman-teman download di Play Store aplikasi Let's Read ya. Itu banyak buku-buku bergizi yang bisa kita pelajari dari sana, banyak benar-benar sangat banyak karena editornya Ibu Eva, beliau penulis anak dari Minang juga, itu sangat profesional. Jadi kalau ingin belajar menulis cerita anak, saya anjurkan belajar dari aplikasi ini. Kemudian ada 3 buku bawah, aktivitas super meningkatkan IQ, ini adalah buku aktivitas. Nah, ini sedikit juga bocoran untuk teman-teman, bahwa ternyata di saat pandemi ini kan anak-anak kita nggak sekolah ya, banyak yang sekolah dari rumah, terutama anak usia dini dan anak SD kelas rendah. Nah, jadi banyak kan orang tua yang khawatir tentang pendidikan anak-anaknya kan Kak ya. Nah, jadi banyak akhirnya orang tua yang membeli buku yang bersifat interaktif atau aktivitas. Nah, jadi buku-buku aktivitas sekarang sangat mendominasi penerbit-penerbit mayor. Untuk bocoran aja, Elekid dan BIP itu sekarang membutuhkan banyak naskah-naskah ini yang bertema-tema aktivitas. Jadi jika teman-teman ingin mengajukan, nih sekarang nih kesempatannya gitu. Nah, kemudian ini ada buku saya yang baru saja terbit, kumpulan kisah bawah laut berisi 12 cerita yang cocok untuk read aloud atau dibacakan nyaring. Nah, ini beberapa karya kerjasama komunitas Wonderland Family dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jadi kami Wonderland Family itu selain bersifat Islami dan nasional, kami juga aktif melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kami pernah menulis buku tentang ensiklopedia cagar budaya,
kemudian komik cagar budaya, kemudian keajaiban cerita bergambar tentang alat musik, dan komik tentang wastra Indonesia. Tahun 2021 ini kami menulis tentang WBTB, Warisan Budaya Tak Benda. Nah, kita sekarang masuk ke mengapa menulis buku cerita anak. Nah, mungkin teman-teman sedikit ada yang mau sharing, apa sih tujuannya ikut workshop kali ini tentang menulis cerita anak? Ada yang mau sedikit mengeluarkan pendapatnya mungkin, atau isi hatinya curhat gitu ya? Ya, dipersilakan teman-teman. Ini Kak Ulan minta apa tujuan ngikut kelas menulis buku anak ini. Silakan tunjuk tangan. Ada yang mau? Nggak ada, lanjut. Malu Kak Ulan. Malu-malu ya, nggak apa-apa. Nah, kita ketahui ya anak-anak itu kan memang ujung tombak ya Kak ya, ujung tombak keluarga, ujung tombak suatu bangsa. Bagaimana bangsa ke depannya tergantung oleh anak-anak saat ini. Nah, untuk membuat anak mencintai buku itu agar skor PISA itu meningkat, memang harus dimulai sedari mereka kecil. Anak-anak yang mencintai buku sedari kecil akan menjadi gaya hidup hingga dia besar nanti. Umumnya Bapak Ibu sekarang yang terjun di dunia literasi yang mencintai buku pasti terpapar kan dengan buku-buku sewaktu kecil ya. Itu sebagian besar tidak bisa dipungkiri. Nah, jadi untuk membuat anak-anak jatuh cinta kepada buku itu adalah tugas kita sebagai seorang penulis. Penulis mempunyai tanggung jawab menciptakan buku yang memiliki daya gugah, daya ubah, dan daya pikat. Menurut Lucia Andam Dewi, beliau ketua IKAPI 2011 ya Kak ya, bukan yang sekarang ya. Beliau mengatakan, di toko buku tempat penjualan tertinggi adalah untuk buku agama dan anak. Ternyata itu relate Bapak Ibu. Di saat pandemi ini kan memang diakui banyak sektor yang down ya, banyak sektor yang tumbang termasuk penerbit-penerbit mayor. Buku saya saja tahun ini dijanjikan terbit ada 6, itu pending semua. Bahkan 3 serangkai itu kan termasuk salah satu penerbit terbesar ya di Indonesia, 3 serangkai itu. Bahkan tahun ini tidak menerbitkan buku cerita anak reguler. Ada 3 naskah saya di sana ditahan. Bahkan mereka walaupun saya sudah tanda tangan surat perjanjian, mereka mengatakan kalau Mbak Ulan nggak sanggup menunggu silakan ditarik. Nah, begitu begitu sedihnya sekarang keadaan buku cerita anak di penerbit mayor ya. Ini saya berbicara bukan di platform lain soal lagi. Dan ternyata walaupun banyak yang bertumbangan itu, penjualan buku anak, terutama buku aktivitas itu bagus teman-teman. Terutama buku aktivitas, buku untuk anak usia dini, cerita bergambar itu tetap bagus. Nah itu kalau kita bisa melihat peluang itu, kita bisa menyasarnya. Kalau bercerita tentang buku anak, pastilah ya buku anak itu adalah sasaran pembacanya, marketnya adalah anak-anak. Namun tokohnya tidak mesti melulu anak-anak, boleh orang dewasa. Contohnya cerita rakyat, legenda yang bertebaran di Indonesia. Kemudian mempunyai pesan moral ini nggak perlu kita tuliskan. Jadi, jadilah anak yang jujur. Nggak perlu kita tuliskan, biarkan pesan moral ini tersirat dan anak-anak dapat mengenalinya sendiri dari cerita kita. Kemudian identik dengan ilustrasi. Buku cerita anak itu ada 4 jenis, saya singkat saja. Yang pertama fiksi anak, jelas fiksi anak ini bersifat imajiner, tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Contohnya ini buku-buku yang saya tulis di Elekid Gramedia, Aku Sayang Keluargaku, 34 Legenda Asal-Usul, 25 Fabel. Nah ini adalah fiksi-fiksi anak. Kemudian ada non-fiksi anak, seperti yang kita ketahui, non-fiksi anak itu mempunyai referensi ya, mempunyai sumber dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Contohnya adalah Ensiklopedia Rukun Iman, 101 Pesan Rasulullah, dan seri 10 Sahabiah. Nah, ini sedikit untuk teman-teman ketahui. 10 Sahabiah ini adalah cerita bergambar, pickbook, yang berisi 10 seri. Alhamdulillah ini di launching 2020 saat pandemi dan itu terjual 5.000 eksemplar dalam 1 bulan pertama PO-nya. Masya Allah, kemudian cetak ulang sampai
8.000. Nah, itu maksudnya yang ingin saya sampaikan, di saat pandemi ini memang orang tua khawatir dengan tumbuh kembang anak mereka, dengan pendidik anak-anak. Jadi untuk buku-buku cerita bergambar yang menyasar usia dini tersebut, sangat buku-bukunya dibutuhkan oleh para orang tua. Kemudian ini ada non-fisik umum seperti mengenal anatomi tubuh manusia, kehebatan transportasi dunia. Ini tema-tema berat yang kita ramu menjadi bahasa yang ringan untuk dipahami anak-anak. Kemudian ada fiksi dan non-fiksi. Ini maksudnya kita membuat cerita anak, kemudian di bawahnya kita lampirkan informasi fiksi mengenai cerita tersebut. Misalnya nih di cerita ini saya membuat tentang Gaga, seekor gajah yang pemberani. Nah, setelah 2 halaman cerita, di bawahnya saya lampirkan fakta unik tentang gajah. Buku-buku berkonsep seperti ini juga sangat disukai oleh membaca Bapak Ibu, karena bagi orang tua, anaknya terhibur juga menambah wawasan anak-anak. Jadi buku seperti ini juga lumayan laris di penerbit. Kemudian ada faksi. Faksi yaitu sebuah konsep naskah yang mana berdasarkan kisah sesungguhnya. Sebentar. Ya, boleh, Nak. Maaf ya Bapak Ibu, kalau di rumah begini ada anak-anak. Jadi faksi ini konsepnya itu merupakan kisah yang nyata, mempunyai sumber, tapi kita olah dengan ala fiksi. Jadi mungkin bisa kisah para sahabat, kita tambahkan dialog. Nah, penambahan dialog ini boleh saja, hanya saja harus tetap bersumber dengan referensinya, tidak boleh melenceng dari sumber aslinya. Nah, mungkinkah penulis menguasai ragam jenis tulisan? Mungkin nggak, Kak Subhan? Mungkin saja, Kak Ulan. Mungkin saja ya, Kak ya. Kak Subhan nih udah menguasai nih beragam jenis tulisan ya, Kak ya. Mungkin saja dengan lebih bagus seperti Kak Ulan ya. Gimana, Kak? Tapi lebih bagus fokus seperti Kak Ulan, kan begitu. Nah, iya benar seperti yang Kak Subhan sampaikan. Bisa saja penulis menguasai ragam jenis tulisan, tapi kalau fokus tentu kita sekalian branding ya, Kak ya. Istilahnya begitu ya sekarang ya. Ya, benar. Nah, kemudian BME dalam menulis cerita anak. Sebelum kita menulis cerita anak, saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman semua untuk memanggil kembali kenangan masa kanak-kanak. Kita semua pasti pernah mengalami masa kanak-kanak. Ayo panggil kenangan itu untuk menulis cerita anak. Jadi memang ketika kita menulis cerita anak itu kita tempatkan posisi kita sebagai seorang anak. Jadi bagaimana bertuturnya, bagaimana bergeraknya, bagaimana cara pandangnya, khas anak-anak. Begitu pula permasalahannya, khas anak-anak. Dengan kita memposisikan diri sebagai anak-anak tentu dinikmati oleh pembaca anak. Nah, kita mulai dari beginning, yaitu pembukaan. Di dalam cerita anak itu biasanya pembukaan itu mengenalkan tokoh. Kita mengenalkan tokohnya. Tokoh ini sebaiknya relate dengan keseharian anak, tidak perlu tokoh dengan karakter yang sempurna. Itu tidak perlu, relate saja dengan keseharian anak-anak, dan di saat permulaan ini kita juga langsung mengenalkan apa keinginan dari tokoh. Jadi cerita anak ini biasanya konfliknya sederhana, teman-teman. Satu konflik saja berbeda dengan novel. Novel itu boleh ya, beberapa konflik, konflik dari pemeran pendukung, itu sah-sah saja. Tapi kalau dalam cerita pendek anak-anak, itu biasanya konfliknya hanya satu dan kita fokus di sana. Jadi di saat pembukaan ini, setelah kita mengenalkan siapa itu tokoh, kenalkan apa keinginannya. Kemudian middle, pertengahan. Nah, di pertengahan ini saatnya tokoh itu bertemu dengan masalahnya. Jadi jangan buat tokoh ini mudah mulus saja meraih keinginannya. Jangan buat dia di sini menemukan masalah. Karena anak-anak itu belajar dari masalah.
Setelah itu ending, nah upayakan di ending ini tokoh menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi hindari kedatangan orang tua atau guru yang tiba-tiba ujuk-ujuk memberikan nasihat atau menyelesaikan masalah. Nah, itu kurang menarik. Jadi biarkan si anak ini menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi apa nggak boleh ada tokoh orang tua, Kak Ulan? Nah, gitu mungkin ya pertanyaannya. Boleh-boleh saja, tidak apa-apa, tapi porsinya itu tidak menyelesaikan masalah, mungkin hanya memberikan support atau hanya sebagai pendukung, tapi biarkan anak yang berpikir sendiri untuk menemukan pemecahan masalahnya. Nah, ini, rumus yang saya buat sebenarnya, yang saya konsep berdasarkan teori-teori dari para ahli. Jadi tentu saja dari ide ya, karena cerita yang baik itu, pasti mempunyai ide yang, menarik. Karena ide itu ibaratnya panglima, kalau dalam medan perang ide itu panglima. Jadi jika idenya menarik, insya Allah itu tulisannya pasti bagus. Jadi sangat penting ini meramu ide. Ide bisa kita dapatkan dari mana saja, dari alam sekitar, dari pengalaman masa kecil, dari membaca buku, dan berbagai kegiatan yang lainnya. Kemudian kita begening, ada karakter yang kuat, ada middle, ada ending, sehingga pesan kita dalam cerita itu sampai oleh pembaca. Namun tidak perlu menuliskan pesan moralnya adalah, nah kita kan banyak kan di buku-buku anak dulu, termasuk saya sendiri awal-awal menulis saya juga ikut membuat seperti itu, pesan moral pakai kotak di bawahnya. Saya juga pernah menulis seperti itu. Ternyata itu seiring dengan terus belajar, ternyata itu tidak tepat, tidak baik teman-teman. Karena bisa saja kita menulis satu pesan moral. Jangan jadi anak yang curang. Misal, ternyata anak-anak setelah membaca cerita kita, dia menemukan lebih banyak pesan kebaikan daripada yang kita tulis. Itu kehebatan anak-anak. Dia bisa menemukan makna lebih banyak dari yang kita kotakkan. Jadi untuk apa kita mengkat imajinasi mereka? Nggak perlu, nggak perlu. Jadi biarkan mereka membaca dan menemukan pesan moral sendiri. Ternyata pesan moral yang didapatkan anak-anak itu menakjubkan loh teman-teman. Saya coba ke anak saya sendiri, dia menemukan hal-hal yang tidak saya duga. Nah, begitulah keajaiban anak-anak. Nah, ini ada konsep pertanyaan yang saya ramu dari berbagai ikut workshop. Jika teman-teman sulit membuat cerita anak, maka ikuti saja 5 panduan ini. Buat dulu outline ini, kita jadikan ini outline, buat dulu outline ini. Yang pertama, siapa tokoh utama dan bagaimana karakternya. Yang kedua, di mana dan dengan siapa ia tinggal. Yang ketiga, apa yang tokoh inginkan dalam cerita. Yang keempat, apa halangan atau tantangan yang akan tokoh hadapi untuk mendapatkan hal yang ia inginkan. Dan yang kelima, bagaimana akhir ceritanya. Nah, jika teman-teman menulis 5 konsep ini, 5 outline ini, insya Allah akan melahirkan cerita anak yang terarah dan menarik. Coba, karena saya beberapa kali mencoba ini sebelum akhirnya bisa sendiri, saya beberapa kali menulis ini dan ini sangat membantu saya dalam belajar menulis buku cerita anak. Nah, mungkin itu saja Kak Subhan yang dapat saya sampaikan, tidak terlalu banyak, tidak ada konsep-konsep yang yang banyak. Mungkin bisa sharing kalau ada tanya jawab, ada diskusi, insya Allah akan saya jawab semampu saya. Saya kembalikan kepada Kak Subhan. Baik, Kak Ulan, terima kasih luar biasa paparannya ya tentang kiat menulis buku anak. Kak Ulan, sebelum kita undang teman-teman bertanya, saya ingin mengajukan satu pertanyaan dulu untuk Kak Ulan. Iya, silakan Kak. Menulis buku anak itu ada teks, ada gambar. Nah, ada penulis buku anak yang bisa menggambar. Ada juga yang tidak. Nah, bagaimana mensiasati penulis buku anak yang tidak bisa menggambar tadi, dan bagaimana proses kreatif Kak Ulan tentang ilustrasi tadi ini? Apakah bekerja sama dengan ilustrator? Bagaimana hitung-hitungannya dan lain sebagainya? Silakan Kak Ulan.
Siap-siap. Terima kasih Kak pertanyaannya. Jujur ini memang pertanyaan yang umum ditanyakan ya Kak ya. Karena kekhawatiran untuk terjun dalam buku anak itu nggak bisa menggambar. Ya itu pasti kegalauan penulis ya. Dan kebetulan saya sendiri juga nggak bisa menggambar. Jadi memang ya saya nggak bisa menggambar sama sekali. Jadi memang penulis buku anak itu tugasnya menulis. Kita mempunyai rekan gandengan sahabat, yang nggak bisa dipisahkan yaitu ilustrator. Jadi Hmm, memang iya Kak, memang penulis buku anak dengan ilustrator itu tidak bisa dipisahkan. ya. Saking tidak bisa dipisahkannya, bahkan royalti kami dibagi 2 gitu ya Kak ya. Jadi memang umumnya royalti penulis di penerbit mayor itu kan 10%. Ini kita transparan saja, teman-teman juga pasti tahu. Ada juga yang 15%, itu kan tergantung tema ya Kak ya, tergantung konsep buku. Jika dirasa menjual bisa 15%, tapi umumnya pukul rata itu 10%. Nah, kita Hmm, berbagi itu dengan ilustrator. Penulis 5%, ilustrator 5%. hmm, Nah, bekerja sama dengan ilustrator pun, eee saya juga mungkin nanti bisa saya share. Jadi kita menulis naskah itu seperti kolom, yang pertama kita buat kolom teks, yang kedua kita buat kolom draft ilustrasi. Jadi di draft ilustrasi itu tunggu sebentar, Kak Ulan berapa halaman? Ah, nanti jawab itu. Di ya. dalam kolom kelihatan chat-nya. Jadi di Oh iya. dalam di dalam draft ilustrasi itu kita jelaskan dengan narasi seperti apa gambar yang kita inginkan. Hmm, Nah, itu pada umumnya Kak, di penerbit mayor seperti itu Kak. Namun 1 atau 2 hari yang lalu saya sempat mengikuti Zoom oleh saya lupa pembicaranya, beliau ilustrator terkenal juga di Indonesia. Beliau curhat, ilustrator itu curhat. Kata beliau, nggak perlu penulis menuliskan draft ilustrasi karena itu membatasi imajinasi kami. Nah, itu hmm, curhat ilustratornya, mungkin nggak pukul rata ya, beliau yang curhat seperti itu. Dengan penulis membuat draft ilustrasi 2 sampai 3 kalimat itu membatasi imajinasi kami, sehingga gambar yang kami buat tidak maksimal. Nah, itu kata beliau. Jadi cara amannya kalau kita ingin buku kita di-ACC oleh penerbit, nanti kan penerbit mengenalkan kita kepada ilustratornya. Nah, kita bisa diskusi. Apa kita mau disampaikan apa keinginan kita atau ilustrator sendiri yang membaca cerita kita secara lengkap lalu menggambarkan apa imajinasi dari ilustrator. Begitu, Kak. ya, oke. Semoga Kak Ulan, menjawab ya, Kak ya. baik, baik. Ini sudah banyak pertanyaan nih Kak Ulan. Saya undang Iya. dulu Kak Riami dari Malang. Silakan Kak Riami, aktifkan mikrofon dan videonya. Terima kasih, Kak Wulan. Halo, Suara saya Kak. bisa terdengar ya, Kak? Iya, siap terdengar, Kak. Ya, salam kenal. Saya senang sekali pertemuan pada malam hari ini yang saya tunggu-tunggu memang, Kak. Masya Jadi saya Allah. juga sedang belajar menulis cerita anak. Walaupun baru 2 yang dimuat di Nusantara Bertutur, Kak. Oh, itu sudah keren. Nusantara Bertutur itu seleksinya ketat itu, Kak. Masya Allah, selamat ya. Eh, tapi masih sedikit sekali, Kak. Belum sebanyak Kak Wulan. Berproses ya, Kak Subhan. Saya kalau di Nusantara itu ada ilustratornya ya kan? Apakah boleh misalnya ilustrator dari penerbit online penerbit itu kita pakai ketika kita menerbitkan buku? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya Kak Wulan itu membuat MOU ya, perjanjian dengan ilustrator itu yang kedua. Yang ketiga, saya mengalami kendala ketika saya mau menulis fabel, Kak. Baru 1 fabel yang saya tulis yaitu tentang keluarga penguin. Yaitu baru saya kirim ke kompasiana.com saja, saya belum berani ke media cetak. Terus ketika kita mau menulis fabel tentang persahabatan katakanlah itu, apakah kita harus misalnya sekarang ini saya kan mempelajari tentang koala ya Kak. Koala itu ternyata kan koala itu hewan yang ceroboh, hewan yang malas, suka tidur gitu ya. Itu apakah
boleh kita misalnya persahabatannya itu kita carikan hewan yang rajin. Nah, padahal misalnya dia itu, saya inginnya itu mengemas itu dalam bentuk fantasi gitu Kak. Jadi kan misalnya hewan-hewan itu di era sekarang itu saya bayangkan sudah punya Twitter, sudah punya Facebook gitu ya. Jadi bisa berkawan, bisa saling menasehati itu. Seperti itu bisa nggak Kak? Jadi kita tidak terbatas seperti kalau dulu misalnya koala itu harus bersahabat dengan hewan yang dekat, karena dengan kondisi sekarang ini di era digital itu saya mau membawa ke anak-anak bahwa di era digital itu kita bisa saling support di dunia maya lewat cerita fabel gitu Kak. Siap. Terima kasih Kak, sementara itu dulu Ya, Kak. terima kasih juga Kak. Ya, silakan Kak Ulan. Saya coba jawab yang pertama. Jadi yang pertama tadi, apa boleh kita memakai ilustrator ya Kak Riami ya? Iya Kak. Ya, umumnya ilustrator itu kan juga bekerja freelance. Jadi dia bekerja sama dengan penerbit itu sistem saat ada proyek saja freelance. Nah itu boleh kita manfaatkan, boleh kita membuat kerjasama sendiri kepada mereka. Saya juga punya beberapa rekan ilustrator, ada 7 atau 8 yang langganan saya. Nah itu jika saya ada proyek di luar penerbit, itu tergantung kerjasama kita antar individu. Mengenai MOU, jika melalui penerbit, maka biasanya penerbit yang menyediakan, Kak. Jadi memang dari Gramedia itu membuat 2 SPP, surat perjanjian penerbitan, satu untuk penulis yang berisi ada berbanyak poin, di mana SPP saya kebetulan disimpan, ada banyak poin, kemudian juga diberikan kepada ilustrator. Nanti di sana dibunyikan bahwa royalti untuk penulis adalah 5% dibunyikan, sedangkan royalti untuk ilustrator 5%. Namun jika kita menyediakan ilustrator sendiri, saya pernah Kak di buku 99 doa itu kebetulan saya menyediakan ilustrator sendiri. Jadi saya membeli jual putus langsung ke ilustratornya per gambar 60.000 misal kali 40 saya bayar langsung ke ilustrator. Nah, itu kemudian saya kirimkan ke penerbit. Nah, saya mendapat royalti penuh 10%. Nah, itu tergantung kebijakan penulis. Kita maunya bagaimana? Apa kita mau menyediakan dengan menjual putus dengan ilustrator atau menyerahkan ke penerbit? Yang ketiga, mengenai fabel. Memang fabel itu kan ada 2 jenis ya, Kak ya. Kalau fabel model lama itu, hewan itu memang seperti perilaku di habitatnya. Contohnya kelinci, kelinci dan buaya, kancil ya, kancil dan buaya itu memang hewan yang sesuai dengan habitatnya. Namun sekarang juga ada fabel kontemporer yang fabel itu berlaku layaknya manusia. Itu apa-apa, itu juga pernah beberapa kali diterbitkan oleh penerbit buku anak. Contohnya ada rusa yang pergi sekolah. Jadi memang karakter hewannya juga dibuat kaki 2. Kaki 2 bukan seperti hewan di hutan. Jadi memang ada 2 jenis fabel. Tergantung kita memang outline kita seperti apa, konsep kita seperti apa. Itu enggak masalah gitu, Kak. Semoga bisa menjawab ya, Kak ya. Terima kasih Kak Ulan. Demikian Kak Riami ya. Dari Malang kita ke Aceh. Ya, ke Aceh ada Pak Zab Bransa. Silakan Pak Zab. Halo, Pak Zab? Masih monitor? Kak Ulan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Rektor KMD Muhammad Subhan. Alhamdulillah, saya bisa berkenalan dengan Ulan Mulia Pratiwi. Terima kasih, Sebelumnya Pak. kita bisa membaca cerita anak-anak. Apakah teringat saya itu nama Mbak Ulan ada di majalah Bubu kalau nggak salah dulu ya. Tapi sekarang nggak tahu saya itu majalah-majalah anak-anak atau yang udah sekarang Bobo sudah nggak terbit lagi Pak yang cetaknya. Iyalah, maksud saya waktu saya kecil dulu itu. Ya. Mudah-mudahan ini penerus. Ya. Mbak Ulan yang ingin saya tanyakan, memang tadi sudah ditanyakan oleh Pak Muhammad Subhan, itu ilustrasi cerita itu yang kita buat di dalam ide cerita anak-anak, apa kita sesuaikan dengan cerita dan gambar-gambar biar menarik
Dan cover itu, daripada buku cerita anak-anak itu, apakah yang dicetak itu per bulan atau mingguan atau memang berkala begitu, Kak Ulan? Memang ini suatu jadi inspirasi bagi saya, mungkin di daerah Aceh belum ada seperti Kak Ulan, tapi nanti saya harus banyak belajar. Dengan demikian nanti kita tunggu cerita-cerita anak-anak di majalah Potret Outland. Ibu Ulan kirim ke kami ke Aceh, insya Allah kita muat dan sama-sama kita berbagi dengan informasi cerita anak-anak. Pak. Demikian kalau dan bagaimana itu royalti yang disampaikan atau diberikan kepada pengarang dari penerbit atau ada beberapa persen, memang tadi nampaknya sudah terjawab. Dengan ada royalti itu, alhamdulillah memang kesejahteraan itu masing-masing kita bersyukur apa yang kita dapatkan, rezeki dan hasil yang kita dapatkan itu, mudah-mudahan karya Wak Ulan di seluruh Nusantara bisa digemari oleh anak-anak dan orang-orang tua, mengisahkan tentang cerita-cerita jadi pengalaman anak-anak yang menarik. Wak Ulan, saran saya kalau memang bisa, sekarang ini memang zaman IT, anak-anak sibuk dengan game, anak-anak sibuk dengan film-film kecil. Tapi bagaimana Wak Ulan itu nanti menceritakan kisah-kisah dari Nabi Adam, Nabi Ayub, Nabi Muhammad. Nah, jadi orang-orang terbaik itu dipisahkan di dalam buku itu. Kalau sekarang sudah nggak ada lagi cerita itu. Teringat saya juga dulu waktu saya SD, 15 menit kami sebelum pulang sekolah diceritakan itu oleh guru kami, guru bidang agama, menceritakan kisah-kisah nabi-nabi, orang-orang yang baik. Jadi pesan-pesan itu kalau memang bisa diidekan di dalam cerita. Walaupun ini sudah duluan Ibu sampaikan. Insya Allah mungkin nanti kita promo karya-karya Mbak Ulan di Potret Outland, majalah Potret. Alhamdulillah kita tunggu karya-karya kreatif Mbak Ulan. Terima kasih, nanti kita kirim emailnya ke Mbak Ulan ya. Siap, nomor WA-nya nanti Mbak Ulan kasih ke kami. Terima kasih. Siap, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suhan. Sama-sama Pak Zab di Aceh. Kak Ulan, apakah ilustrasi bukunya sekalian dengan cover? Lalu apakah setelah terbit nanti royaltinya berkelanjutan dengan ilustratornya? Silakan Kak Ulan. Terima kasih sekali Pak untuk pertanyaan dan doa-doanya. Terima kasih, semoga doa yang sama juga untuk Bapak di sana. Jadi memang ilustrasi ini merangkap dengan cover Pak. Jadi dibuat oleh ilustratornya, contohnya ini buku saya, kumpulan kisah bawah laut. Nah ini covernya, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Kena apanya, panorama di belakang. Jadi memang bukunya itu disertai dengan cover, dibuat oleh ilustrator, kemudian dimasukkannya ke dalam layout, ya Pak ya, layout. Nanti disesuaikan antara teks dengan gambar, itu dirangkai. Setelah mereka rangkai, setelah mereka atur, lalu dikirimkan kembali ke kita. Kita cocok nggak? Kita suka nggak? Nah itu, misalnya kita nggak suka, Mbak ini gambarnya kegedean, jadinya menutupi teks, itu boleh kita sampaikan. Atau misalnya covernya, ini covernya kurang ramai, kurang ramah anak, nah itu bisa disampaikan. Umumnya ada 1-2 kali revisi, itu masih diterima oleh penerbit. Kemudian jadi memang penulis itu Pak kerjaannya memang menulis, kemudian memantau karyanya itu sampai benar-benar menarik dan layak publish. Kemudian yang kedua tentang royalti. Jadi dalam SPK itu, dalam surat perjanjian penerbitan atau MOU itu, kita ada kontrak selama 3 tahun. Nah, jadi royalti dibayarkan per 6 bulan. Misal, yaitu setiap Juli dan Februari. Namun saat pandemi ini molor 2 bulan. Jadinya ada yang dibayarkan bulan akhir tahun, tapi kita sama-sama memaklumi ya Bapak Ibu ya, memang keadaan pandemi di Indonesia ini. Itu selama 3 tahun Bapak. Jadi jika 3 tahun itu buku kita tidak habis di toko buku, misalnya bersisa 500 eks lempar, maka kita akan dihubungi.
Kak Ulan, ini bukunya mau dibeli nggak? Itu biasanya dibeli itu dengan harga 70%, diskon 70% dengan harga murah begitu. Ini bukunya mau dibeli nggak? Kalau kita nggak mau dibeli, maka buku itu dilebur, dihancurkan. Jadi mungkin ratusan buku Gramedia menghancurkan setiap tahunnya, ya Bapak Ibu ya. Nah, begitu Pak, sedikit gambarannya. Ya, baik. Terima kasih Kak Ulan. Ya, teman-teman lainnya nanti silakan melambaikan tangan ya. Kita masih punya cukup waktu. Kak Ulan barangkali mau minum dulu boleh? Nggak apa-apa Kak, lanjut. Ada pertanyaan dari Nora di Bukit Tinggi. Assalamualaikum Kak Ulan. Berapa halaman minimal buku cerita anak? Bolehkah satu buku terdiri dari beberapa cerita? Silakan Kak Ulan. Ya, terima kasih Kak Nora. Tentu saja boleh ya Kak. Umumnya dalam cerita anak itu terdiri dari beberapa cerita kecuali yang berseri. Kalau berseri itu satu cerita, satu buku, itu biasanya cerita bergambar. Ya, seperti buku saya tadi 10 Sahabiah, itu satu buku berisi tentang kisah Fatimah misalnya. Kisah Syahidah Fatimah, satu buku berisi 36 halaman. Jadi untuk cerita bergambar itu biasanya minimal 24 halaman, Kak. Untuk cerita bergambar. Sedangkan untuk storybook atau storybook itu kumpulan cerpen anak, itu biasanya terdiri dari di atas 80 halaman. Itu boleh berisi lebih dari 10 cerita. Biasanya kan cerita itu 10 cerita dalam satu buku. Namun kemarin sempat ada fenomena bahwa penerbit itu berlomba-lomba menerbitkan buku dengan cerita yang banyak, Kak. Mungkin biar menjadi daya tarik ya, orang tua beli satu buku dapat banyak cerita, ada yang 99 cerita. Saya pernah membuat itu 101 cerita, itu benar-benar begadang siang malam memutar otak, nggak tahu lagi apa coba 101 cerita. Nah, itu memang boleh ragam konsepnya bermacam-macam. Begitu, Kak. Boleh ya, Kak? Ya, boleh. Baik, kita ke Payakumbuh. Dari Bukit Tinggi ke Payakumbuh ada Kak Ayu Kardi. Materi yang luar biasa, Kak Ulan, izin bertanya. Bagaimana cerita awal Kak Ulan bisa menembus penerbit mayor? Apa yang harus dipersiapkan? Bagaimana langkah-langkahnya? Silakan Kak Ulan. Ini nggak berat ya, Kak ya? Ya, proses kreatifnya, pengalaman. Review ke belakang. Review ke belakang. Jadi memang saya awal mengajukan itu sudah saya sampaikan sebelumnya, saya awalnya menulis tentang buku kesehatan. Nah, di buku kesehatan ini juga nggak muluk-muluk langsung terima. Ditolak, sempat beberapa kali itu sering sekali ditolak. Menunggunya juga lama, jadi memang butuh kesabaran. Misalnya dikirim itu maksimal review 3 bulan. Jika di atas 3 bulan kita nggak ada kabar, itu biasanya otomatis tertolak. Kita boleh menarik naskah kita. Nah, dalam 3 bulan itu saya sering mendapat kabar tidak diterima, ditolak, namun saya perbaiki terus, kirim terus. Lalu pertama sekali diterima itu di Kuanta tentang adab, tentang cerita adab. Jadi hadis-hadis adab Rasulullah itu saya kelola menjadi sebuah cerita anak. Itu awalnya juga editornya nggak langsung menerima. Waktu itu saya menulis kepanjangan karena saya belajar otodidak ya. Satu cerpen saya tulis 4 halaman. Ternyata itu kepanjangan, menurut penerbit itu kepanjangan bagi anak-anak. Karena setelah di layout bisa melebar menjadi 10 halaman. Nah, saya disuruh pangkas. Pak Ulan, kami belum bisa menerima, tapi kami juga nggak menolak. Jika mau revisi, pangkas ini menjadi 2 halaman saja. Nah, itu saya pangkas, saya buat kalimat lebih efektif, saya fokuskan konfliknya. Jadi ternyata nggak perlu konflik double-double di cerpen anak itu. Cukup satu konflik, kemudian kita fokus menyelesaikannya. Saya akhirnya berhasil membuat 2 halaman, lalu ditanya editor lagi, coba selesaikan dulu 10 cerita. Saya buat cerita dan ternyata alhamdulillah di ACC, kemudian setelah di ACC revisi-revisi minor, kemudian saya dikirimkan SPP, alhamdulillah setahun setelahnya terbit. Jadi memang nggak langsung terbit. Namun yang alhamdulillahnya setelah buku itu terbit, jalannya lebih mulus begitu Kak, lebih mulus. Ketika saya mengajukan lagi,
eee, nggak masuk review lama, paling, sebulan kurang, "Kak Ulan ngirim naskah baru ya?" Nah ya boleh kalau ini diperbaiki boleh. Nah gitu. Juga pernah, Mbak, Agnes, beliau editor Elekid langsung nelpon, "Ulan saya mau buat buku nih, kami habis meeting di Elekid untuk, konsep buku 2022. Kamu mau ikut nulis nggak?" Nah gitu. "Mau Mbak, mau banget," ya nggak mau ya nggak mungkin nolak kan, "Mau nggak bikin tentang dongeng keberanian?" Saya bikin contohnya dan ternyata di ACC. Jadi memang awalnya ditolak dulu, kemudian alhamdulillah ada saja jalannya, bahkan ditawari langsung. Begitu kira-kira, Kak. Baik, luar biasa Kak Ulan. Kalau boleh tahu nih Kak Ulan, berapa lama Kak Ulan menulis satu buku? Tergantung konsepnya, Kak. Kalau menulis cerita bergambar, apalagi berjenis biografi, contohnya seperti 10 Sahabiah yang saya tulis atau tentang Khulafaur Rasyidin, itu cenderung cepat, namun risetnya yang lama. Risetnya itu berminggu-minggu, saya baca buku ini, buku ini, buku itu. Lebih dari 5 buku dan kalau bisa yang sahih ya. Kalau kita mengangkat Islam tentu yang sahih, nggak hati-hati, sangat hati-hati menulis itu. Nah, setelah dapat konsepnya tuh saya, coret dulu di burem, Kak, di kertas, yang ditulis tuh ini aja biodata, keutamaannya, karomahnya. Nah, itu saya konsep dulu di burem. Nah, menulisnya itu cenderung cepat kalau biografi. Kadang 2 hari selesai untuk, 1 biografi cerita bergambar begitu, Kak. Luar biasa. Tapi Kak kalau Ulan yang imajinasi malah lebih lama. harus merenung dulu ya. Iya. Tapi kalau lama itu kadang udah mepet-mepet deadline, seminggu mau deadline, aduh apa ya apa ya. Memang gitu suka dukanya. Dari Payakumbuh kita ke Bandung, Kak Ulan, ada Kak Indah di sana. Selamat Yes. malam, izin bertanya. Anak saya itu suka sekali berimajinasi, seakan tokoh yang dia bayangkan itu hidup dan nyata di bumi. Nah, saya ada niatan mengajak anak saya untuk kolaborasi dan kebetulan anaknya pun mau membuat cerita anak. Kira-kira hal pertama yang harus dilakukan itu apa? Dan bagaimana menuangkan ide imajinasi anak ke dalam bentuk cerita? Silakan, Kak Ulan. Ya, terima kasih Ibu. Itu suatu bakat mungkin ya, sudah mulai muncul pada Ananda. Kebetulan anak saya juga kemarin menulis buku tentang paus biru, itu juga karena dia sering membaca. Jadi memang anak-anak yang tertarik menulis ini karena terbiasa terpapar dengan bahan bacaan ya Bapak Ibu ya. Jadi menurut saya langkah pertamanya eh, tanyakan dulu kepada Ananda, memang mau membuat hayalan atau bersifat biografi atau kejadian nyata. Karena kalau memang bersifat biografi atau ilmu pengetahuannya nyata, itu harus hati-hati sekali, harus dibimbing oleh orang tua. Karena itu konsepnya kalau salah pertanggungjawabannya ke akhirat. Namun kalau ke imajinasi, Ibu bisa menggunakan rumus yang saya share tadi, ada 5 pertanyaan sederhana tadi. Nah, itu Ibu tulis, Ibu dulu yang menulis, lalu tanyakan kepada anak, "Ini kamu tokohnya siapa? Dia bagaimana?" Nanti kan dia jelaskan. Nah, itu ikuti saja 5 pertanyaan itu, insya Allah akan membantu anak-anak untuk belajar menulis, Bu. Baik, berarti orang tuanya dulu yang apa ya, yang mau mulai ya, Kak Ulan ya? Iya, benar Kak, harus dibimbing karena hati-hati juga kan kadang anak-anak menulis imajinasi yang bukannya salah ya, tapi yang bisa bertentangan dengan tauhid itu kan harus kita luruskan juga, itu tanggung jawab orang tua juga ya. Makanya Baik, saya Kak, kalau ingin membelikan buku anak, saya belikan buku anak, saya baca dulu Kak, saya baca dulu sampai tamat, baru saya sajikan kepada anak-anak. Karena itu hati-hati, ada nggak semua buku anak itu baik, nggak semua buku anak itu bagus. Saya pernah membeli buku anak dengan tema bahasa Inggris. Kemudian di gambarnya itu anak laki-laki sedang apa? Mereka sedang berteman. Jadi teman yang perempuan itu ingin latihan balet. Lihat bajuku bagus. Ada anak laki-laki lagi. I am a boy, but I'm wear a dress. Nah itu kan LGBT ya, udah mulai
menyusupi buku anak begitu. Nah, itu harus kita waspadai. Untung saya baca, makanya ibu-ibu, bapak-bapak di rumah baca dulu buku anak sebelum disajikan kepada anak-anak. Nggak semuanya baik. Baik, Kak Ulan, ini terkait dengan referensi. Ini kiatnya bagaimana ketika kita menulis buku anak yang membutuhkan referensi? Tadi ada buku anak yang berangkat dari imajinasi atau ada juga yang non fiksi ya. Ini apakah referensinya tetap diletakkan di bagian akhir atau bagaimana kiatnya? Iya benar Kak, jika untuk buku non fiksi memang ada daftar pustakanya tetap, daftar kepustakaannya tetap harus ada. Jadi setelah kita menulis beberapa biografi seperti saya, ada Khulafaur Rasyidin itu ada 4 sahabat Rasulullah ya, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Nah, di terakhir memang ada daftar kepustakaannya. Itu wajib kalau untuk non fiksi. Iya, baik. Wajib ya untuk non fiksi. Iya, Kak. Iya, benar, Kak. Teman-teman, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan lainnya, lambaikan tangan, aktifkan mikrofon, video, dan kita masih punya waktu, atau tulis pertanyaan di kolom komentar. Dipersilakan, teman-teman. Tadi Kak Nurul Laila, Kak Nurul Lelawati di Lampung, dipersilakan. Ya, silakan Kak Nurul Lelawati. Setelah itu Kak Zuldevita Zubir ya, silakan. Terima kasih Pak Subhan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Subhan dan Kak Ulan. Sebenarnya saya mendengar ini tadi agak gimana gitu ya. Semuanya kayaknya udah senior semua gitu. Sementara yang ingin saya tanyakan ini masih bukan senior, masih pemula gitu ya Kak Ulan. Di kelas pemula semua ini Kak. Iya. Kayaknya kalau pertanyaan tadi kayaknya udah pada ini semua gitu, udah senior semua gitu Pak Subhan. Tapi saya tetap menanyakan yang untuk diri saya sendiri karena saya masih pemula. Mbak Ulan atau Kak Ulan, sebenarnya poin-poin yang harus diperhatikan dalam menulis cerita anak itu yang seperti apa? Maksud saya apa sih yang nggak boleh dituliskan dan apa sih yang boleh dituliskan? Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kita menuliskan cerita untuk yang bergambar besar atau untuk red load lah ya bahasanya. Apakah punya cara-cara tertentu atau memang ada draftnya atau ada semacam apa ya alurnya gitu. Jadi saya mohon bantuannya Kak Ulan. Terima kasih. Terima kasih Kak Nur Lelawati di Lampung. Silakan Kak Ulan. Ada Terima yang kasih. boleh. Apa aturannya Kak Ulan? Silakan. Iya, siap Kak. Ini Kak Nur Laila ternyata malah pertanyaannya daging sekali ya, malah yang paling sulit ya. Pada umumnya yang tidak boleh dalam cerita anak itu umumnya memang tidak boleh seperti tidak boleh sara, itu secara umum Bu, tidak boleh sara, tidak boleh pornografi, tidak boleh ujaran kebencian, itu pada umumnya memang tidak boleh ya, itu termasuk dalam cerita anak. Namun jika ditanya apa yang trik agar cerita anak itu menarik, nah seperti yang saya sampaikan, di luar yang tidak boleh itu, usahakan tokoh anak itu relate dengan keseharian, jangan terlalu sempurna. Yang kedua, biarkan tokoh itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Terkadang banyak buku cerita anak yang anaknya misalnya nih, apa ya misalnya, aku nggak sanggup puasa Bu, aku lapar, aku nggak kuat, hari panas nih misalnya anaknya belajar puasa. Panas, nah kemudian datang orang tua, nah puasa itu adalah rukun Islam, wajib sekali bagi muslim. Nah itu kamu kalau nggak puasa itu kamu berdosa. Nah, itu kan menggurui ya, nah itu harusnya dihindari. Saya pernah menulis buku tentang keajaiban rukun Islam itu, alhamdulillah di ACC oleh penerbit Kanak, sekarang masih proses pembelajaran. Jadi saya buat seperti itu. Gimana ya, misalnya nanti bocoran nggak sih ya? Karena bukunya belum terbit. Tapi intinya
tidak boleh orang tua menggurui. Biarkan anak itu menjalani permasalahannya sendiri. Aku haus misalnya, biarkan aja dia berlalu. Setelah minum, kok nikmat banget ya air ini, nggak seperti air pada biasanya. Nah gitu. Kemudian aku ternyata habis berbuka dia mengerjakan PR. Kemudian dia nggak begadang. Aku istirahat, ternyata kalau sebelum puasa kan suka begadang ya anak-anak. Saat puasa itu kan lebih teratur. Nah, itu dia menemukan keajaibannya sendiri. Jadi anak mendapatkan manfaat puasa itu dari pengalamannya, hindari dari kalimat-kalimat yang menggurui. Nah, itu yang trik yang kedua. Yang ketiga, seperti yang saya sampaikan, tidak perlu ditulis pesan moral. Jadilah anak yang mencintai Islam, rajin puasa. Nah, itu tidak perlu karena itu di Gramedia itu kurang menarik bagi mereka. Mungkin seperti itu aja. Bu, lalu apa ya yang terakhir pertanyaannya ya? Kan kalau saya sebenarnya tertarik ngelihat buku yang untuk Red Load gitu Oh ya. ya, Nah, ya, kalau benar. Red Load itu kan gambarnya besar-besar Nah, sementara iya. tulisannya sedikit gitu kan. Iya. Nah, maksudnya itu bagaimana, apakah itu memang ada kotak-kotaknya sendiri atau draft-draftnya sendiri? Kita menulis ini cerita, terus gambarnya biarlah yang lain yang gambar, atau memang diruntunkan bercerita dulu semuanya? Nah, jadi Bu, memang dalam cerita anak itu sebenarnya ada 7 perjenjangan buku anak. Itu mungkin ada di modul-modul Kemendikbud, ada 7 perjenjangan cerita anak, sedangkan untuk read aloud itu biasanya untuk jenjang kedua, yaitu anak membaca dini dan anak membaca awal. Itu memang jumlah katanya dibatasi, Bu. Biasanya 2-3 kalimat saja per halaman. Itu per halaman. Nah, sehingga memang kalimatnya benar-benar efektif dan singkat. Itu biasa kita buat dalam bentuk tabel. Jadi halaman 1, 2-3 halaman, di sampingnya ada ilustrasi yang kita inginkan. Nah, begitu. Jadi memang seperti tabel, dibuat 16 tabel. Biasanya kan minimal 16 itu ya, 24, 16, 24, 32. Itu biasanya cerita bergambar. Nah, memang 2-3 kalimat saja. Mengenai siapa yang menggambar, sudah saya jelaskan juga tadi, itu ada ilustratornya, Bu. Jadi kita bekerja sama dengan ilustrator. Jadi bisa minta contohnya, misalnya tabelnya itu seperti apa gitu, Kak Ulan? Boleh, boleh. Nanti mungkin saya kirimkan ke Kak Subhan ya, Kak ya. Baik, Siap. Kak Ulan. Nanti Untuk kita di dinding kelas ya. Ya. Ya, silakan Kak Ulan, mau nambahin? Ya, untuk buku-buku yang seperti Ibu maksud itu, sebaiknya Ibu juga cari referensi di Let's Read yang saya sampaikan tadi. Itu umumnya buku-buku cocok untuk read aloud. Buku-buku pendek dengan gambar yang besar. Silahkan Ibu download itu dan akan membuka wawasan kita. Saya banyak mencari ide di sana soalnya. Itu bisa di-download di Play Store, Kak Ulan? Gimana, Kak? Bisa di-download di Play Store ya? Iya, Let's Read namanya, Kak. Bisa di-download di Play Store. Umumnya penulis yang terbit di sana itu memang melalui bimbingan, Kak, melalui workshop, kemudian di editing saya sampai 8 kali itu revisi. Jadi insya Allah berkualitas dan jadi acuan kita lah gitu, Ibu. Baik. Ya. Nanti minta tolong Kak Ulan, karena saya ini nggak pandai nih bahasa Inggris nih ya, dituliskan nih apa yang harus saya download. Maksudnya kan saya tadi udah bilang saya ini pemula, jadi nggak terlalu paham gitu ya. Jadi minta tolong nanti ditulis seperti apa, minta tolong lah oleh Kak atau Pak Subhan lah di dinding grup. Baik, terima kasih Kak Nur Melawati di Lampung. Dari Lampung kita kembali ke Sumatera Barat, ada Kak Zul Devita Zul. Silakan Kak Zul. Terima kasih Pak Instruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ulan, di sini saya mau menanyakan, sasaran kita kan anak-anak. Nah, anak-anak itu kan punya rentang umur dari sekian sampai sekian tahun gitu kan. Jadi apakah ada bahasa khusus untuk setiap tingkatan umur itu dalam kita menulis cerita anak? Misalnya nih untuk anak umur 6 tahun, 8 tahun, 10, 12, dan seterusnya. Itu saja Pak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ulan, ini tadi jenjang anak gitu ya bukunya, buku anak umur sekian-sekian, teks atau kalimatnya tidak terlalu panjang gitu ya, umur sekian-sekian, ada yang ya ini gimana teknisnya Kak Ulan itu? Iya, memang benar sekali seperti yang Kak Zuldevita tanyakan dan Kak Subhan sebutkan. Di dalam buku anak, sebenarnya materi anak ini luas, Kak, banyak sekali. Saya jika mengadakan workshop itu bisa 2 hari. Jadi materi-materi awal itu memang perjenjangan buku anak. Jadi Kemendikbud karena luasnya rentang anak itu kan 0 sampai 12 tahun ya. Itu menurut kesehatan kita, Kementerian Kesehatan 0 sampai 12 tahun. Nah, di antara rentang itu kan kemampuan anak-anak berbeda, sehingga Kemendikbud membuat 7 perjenjangan, dimulai dari membaca pembaca awal seperti bayi. Jadi buku bayi itu biasanya konsepnya itu panjang, Kak. Mungkin nanti jika ketemu materinya saya share ya, Kak ya. Itu panjang sekali. Misalnya kalau bayi itu hanya ada 1 kata atau gambar saja, dan gambarnya warnanya hitam, putih, merah. Nah, itu buku bayi, ciri khas buku bayi. Pernah nggak lihat buku bayi yang apa terbitan Naura yang Cilukba? Pernah nggak ya? Ada nggak Bapak Ibu? Belum Kak Ulan. Belum ya. Jadi nanti cuman teksnya di awal. Di mana Ibu? Ibu keluar dari balik tirai. Cilukba. Teksnya cuman itu sampai akhir. Ayah mana? Cilukba. Nah, itu memang buku bayi. Cuman anak-anak ternyata anak bayi dikenalkan itu mereka girang sekali. Kan nampak karakter ayah, kaget tertawa. Nah, itu juga ada pembaca dini. Membaca dini itu 1 sampai 2 kalimat per halaman. Kemudian ada membaca awal. Membaca awal itu 2 sampai 3 kalimat per halaman. Itu contohnya buku saya di Let's Read, Pangeran dan Inya itu. Kemudian ada membaca lancar, membaca lanjut, membaca mahir, dan yang terakhir membaca kritis. Membaca kritis ini seperti kita, sudah seperti novel. Jadi itu memang tiap-tiap jenjang itu ada aturannya, Kak. Contohnya ada kalimat yang untuk membaca dini, kalimat berima. Nanti coba saya cari modulnya karena itu panjang sekali pembahasannya per jenjang itu. Ya, dan itu semuanya menggunakan ilustrasi, Kak Ulan? Nah, untuk membaca awal sampai membaca lancar itu umumnya menggunakan ilustrasi, Kak. Tapi kalau yang membaca lanjut dan kritis itu jarang menggunakan ilustrasi. Contohnya novel karya Terelie seperti Bumi, Bulan. Nah, tahu nggak teman-teman ya? Itu kan untuk membaca kritis itu untuk anak-anak membaca kritis dan itu sudah tidak ada ilustrasinya. Jadi semakin jenjang itu semakin tinggi umur anak, maka ilustrasinya semakin berkurang. Baik. Dan jawaban Kak Ulan juga menjawab pertanyaan Kak Masyah di Jakarta ya, mengenai halaman, gambar, dan paragraf. Selanjutnya kita ke Pak Ibu, Kak Nauri Aulia. Selamat malam Kak Ulan, perkenalkan saya Nauri dari Payakumbuh ingin bertanya, pada saat ini anak-anak lebih banyak dan suka membaca buku bergambar seperti komik, majalah, dan cerita bergambar lainnya. Bagaimana menurut Kak Ulan mengenai hal ini, agar mereka lebih bisa meningkatkan kecintaannya terhadap literasi? Selain yang dibaca bukan buku yang bergambar, Kak. Nah, apa pendapat Kak Ulan? Apakah itu salah atau positif? Silakan. Nah, sebenarnya itu pola pikir itu yang mesti kita perbaiki ya, Kakak ya, teman-teman. Cerita bergambar itu tidak melulu negatif. Malah sekarang Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggalakkan komik pembelajaran. Saya termasuk yang alhamdulillah lolos seleksi tahun 2019 dan mencoba seleksi lagi 2021 ini, mohon doakan semoga lolos lagi. Sekalian titip doa. Amin, amin. Jadi 2019 itu saya lolos dan kami ditempa membuat komik pembelajaran di Jakarta ketika itu. Tema yang saya angkat adalah peredaran darah. Bayangkan Bapak Ibu, kita nilai yang positifnya, berapa jelimetnya peredaran darah itu untuk dikuasai anak kelas 5 SD. Saya saja belajar itu di kebidanan semester 3, itu terasa beratnya. Berat nggak Bapak Ibu? Berat nggak ya peredaran darah itu ya?
mulai Ya. dari aorta, masuk bilik bikabitus, masuk ke jantung, paru-paru, ya kan. Nah, di komik pembelajaran itu dibuat sederhana, Bapak Ibu. Saya membuat tokohnya adalah sel darah merah, eritrosit. Eritrosit itu kelelahan. Kenapa kamu kelelahan? Ternyata dia kekurangan oksigen, yaitu pada anak anemi. Nah, jadi cerita bergambar itu banyak sebenarnya mempunyai manfaat. Yang dipermasalahkan adalah kontennya, bukan konsepnya. Kontennya itu seperti komik Shinchan. Nah, kontennya yang Bapak Ibu permasalahkan, bukan konsepnya. Tidak apa-apa anak belajar dari cerita bergambar. Einstein saja itu umumnya tulisannya berupa coretan gambar semua. Karena dia disleksia, tidak bisa menulis. Tidak apa-apa, bahkan gambar itu bisa merangsang imajinasi anak-anak. Hanya normalnya seiring dengan usia, maka keterampilan anak akan meningkat. Sehingga dari yang cerita bergambar, dia mulai haus bacaan lain, sehingga membaca novel yang minim gambar. Nah, itu akan berjalan alami jika dia memang suka membaca. Tapi jangan cut dulu, biarkan dia, Bu, untuk membuat anak cinta membaca memang dengan cerita bergambar. Sajikan itu. Saya dengan anak-anak saya kelas 2 SD masih saya sajikan cerita bergambar. Dari cerita bergambar itulah dia jatuh cinta. Kalau enggak, teks aja, kita aja kadang males kan bacanya Bapak Ibu ya. Teks aja panjang gitu. Kita aja males kan, apalagi anak-anak. Nah, kita ubah mindset kita. Bukan gambarnya yang bermasalah, bukan konsepnya, tapi kontennya. Begitu, Kak. Benar ya, Kak Ulan. Saya sepakat dengan Kak Ulan, Kak Nauri. Dulu waktu kecil saya suka sekali melihat, membaca komik Donald Bebek ya, Nah, iya, Kak. komik di era 90-an itu Kung Fu Boy ya. Nah, yang kita belajar ya, Kak ya, kalau mata duitan itu seperti Paman Gober kan, jadi belajar kan dari karakter-karakter komik. ya, dan yang tidak boleh ya komik-komik yang kontennya ya mungkin ada unsur tapi Iya. syarat sebagainya diwaspadai ya. Iya, Dan itu makanya orang tua duluan ya, Kak ya, membaca sebelum diberikan ke anak. benar, ketika konteksnya ke anak ya orang tua harus mengawasi, termasuk guru. Jadi buku-buku literasi yang masuk di sekolah itu pun harus diawasi oleh guru. Yang kita khawatirkan nanti guru nggak membaca bukunya. Nah, iya Gitu. setuju, Kak. Baik, oke. Selanjutnya dari Pak Yakumbo, silakan teman-teman. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan lainnya untuk Kak Ulan? Kita masih ada waktu. Ada Bang Doni Armando, silakan. Oke, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan untuk Kak Ulan. Saya udah beberapa tahun ini menulis buku non-fiksi tema keagamaan. Bang Doni, asalnya? Oh ya, saya dari Palembang. Oke, baik. Silakan. Jauh ya. Saya udah beberapa tahun nulis buku non-fiksi bertemakan tentang keagamaan yang fokus pada anak-anak muda seperti larangan pacaran dan lain sebagainya. Saya barusan lihat flyer yang di-share di kontak saya mengenai Zoom ini tentang menulis cerita anak-anak. Nah, saya berpikir sepertinya menarik untuk terjun menulis buku anak-anak tersebut. Walaupun saya belum punya anak dan belum menikah gitu. Nah, yang saya tanyakan dalam cerita anak-anak atau dalam buku anak-anak lebih dominan yang banyak dialognya atau enggak? Terus yang lebih diminati bagi anak-anak dan dunia pemasaran itu yang berdialog atau enggak? Itu aja sih. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Bang Doni. Silakan Kak Ulan. Terima kasih pertanyaannya, Bang Doni. Memang buku remaja itu sebenarnya bisa kita konsep menjadi buku anak. Karena itu untuk persiapan anak menghadapi remaja, jadi buku pra-remaja. Saya pernah mengajukan naskah ke Ziad tentang pubertas gitu, Bang Doni. Nah, itu bisa kan kontennya diselipi tentang hubungan dengan lawan jenis.
Jadi itu sangat mungkin sekali menulis buku anak tidak harus menunggu punya anak. Seperti kita tahu perihnya sakaratul maut, nggak harus duluan. Kan makanya kita belajar yang terbaik itu dari pengalaman orang lain, bukan dari pengalaman kita. Karena pengalaman kita terbatas. Boleh saja tentunya, dan mengenai dialog dan narasi, itu fleksibel saja, Bang Doni. Tidak ada pakem yang mengikatnya, disesuaikan saja. Misalnya untuk read aloud, untuk pembaca dini, itu memang kan kita membacakan ya, read aloud itu membacakan nyaring, kita membacakan kepada anak, memang itu lebih senang kalau ada dialog. Kita membacakan, kamu dari mana? Nah, misalnya begitu. Jadi tergantung konsep-konsep tema yang kita usung dan tergantung sasaran pembacanya. Kalau untuk pembaca kritis, misalnya untuk anak yang usia 10-12 tahun, itu enggak masalah banyak narasi. Terkadang mereka memang suka kan penjelasan dari narasi. Jadi lihat dulu sasaran pembacanya siapa, begitu Bang. Ya, demikian saja Kak Subhan. Baik, terima kasih Kak Ulan. Demikian ya Bang Doni. Silakan teman-teman lainnya, ada Kak Puspa Dani di Pasaman Barat. Silakan Kak Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Muhammad Subhan dan juga Kak Ulan. Alhamdulillah bisa ketemu Kak Ulan di sini. Masya Allah. Gini Kak Ulan. Sama-sama dari Pasaman. Iya, saya mau bertanya itu tadi. Di mananya Pasaman, Kak? Iya, Kakak di sini mencoba kan mau membuat cerita anak. Ya, Kak Puspa di mana baratnya? Di mana? Kak Ada Puspa terdengar Pak Guru? Ya. Bisa? Bisa. Oke, lanjut Kak Puspa. Kakak mencoba membuat cerita anak Kak Ulan ini tentang persahabatan Via dengan ayamnya. Alhamdulillah di Facebook Kak Ulan ada itu mengasih komentar, ngasih saran gitu kan. Ya. Kan kakak di sini udah coba nyoret-nyoret gitu kan, juga masih belajar, baru pemula. Rencananya kan mau bikin 10 outline, 10 episode kan. Ya. Di ceritanya ini dimulai ketika Via memelihara ayam tuh, mulai dari ayamnya yang masih kecil, nanti akhirnya ayamnya itu bisa berkembang biak, bertambah banyak gitu. Jadi yang menjadi kesulitan sama kakak tuh Kak Ulan itu untuk menciptakan konflik-konfliknya itu yang rasanya susah kali gitu. Misalnya jadi gimana cara apanya itu Kak Ulan? Kan kita ada punya 10 episode cerita ya. Di mana yang untuk membuatkan konfliknya itu di mana yang paling strategis kita letakkan. Kemudian misalnya gini Kak Ulan, dalam cerita itu kan Via kan ada kehilangan ayam. Dia kan memelihara ayam, anak ayamnya itu awalnya kan ada 3 ekor. Terus hilang 2, tinggal 1 ekor. Di sana kan Via itu kan merasa sangat sedih sekali. Ayamnya itu anak ayamnya itu enggak ketemu gitu. Jadi sampai mana tuh, sampai menangis, kecewa, sedih lah gitu kan. Kemudian memang ia betul-betul hilang. Terus itu yang awal-awalnya. Kemudian ada lagi di lain episode ketika sedang bermain-main, ayamnya itu ceritanya sudah besar juga Kak Ulan. Terus ayamnya itu mematuk temannya. Terus temannya itu marah. Kemudian ayam Via itu dilempar ke semak-semak. Terus terjadi perkelahian. Apakah seperti itu bisa dikatakan konflik itu Kak Ulan? Jadi itu kakak kesulitannya di situ, membuat konflik-konfliknya itu yang belum bisa gitu. Jadi mohon kakak kasih sarannya gitu. Nah, terima kasih Kak Ulan. Baik, Cara menciptakan konflik. Ya, baik Kak Puspa Dani di Pasaman Barat. Kak Ulan, Kak Puspa ini baru menerbitkan buku anak ya, tapi Ya, novel. Kak. Jenisnya novel. Dan Oh ya. Waktu lalu novelnya dibedah oleh teman-teman di Pasaman Buku ya,
Arbi Tanjung dan kawan-kawan. Nah, problem utama tadi disampaikan oleh Kak Puspa, kesulitan menulis konflik. Nah, bagaimana kiat agar konflik bisa diolah sedemikian rupa dalam buku anak sehingga tidak terjadi ya barangkali kekerasan dan lain sebagainya. Silakan Kak Ulan. Terima kasih Kak Puspa. Sebelumnya selamat untuk buku barunya yang baru launching. Memang waktu itu saya sempat membaca, tapi hanya episode pertama ya. Saya yang tidak tahu bahwa itu cerita bersambung, makanya saya komen kok nggak ada konfliknya gitu ya. Ternyata itu perkenalan. Jadi dalam cerita anak itu ada yang jenisnya chapter book. Chapter book itu untuk membaca lanjut. Chapter book itu memang biasanya berupa bab-bab. Nah, walaupun berupa bab-bab seperti yang Kakak jelaskan tadi ada 10 episode ya, itu biasanya ada 10 bab. 10 bab itu biasanya dalam satu cerita itu tetap ada konfliknya. Agar tidak boring, nggak mungkin kan konfliknya hanya di tengah saja di bab ke-6 gitu. Jadi dibuat satu cerita itu ada konflik, yang kedua juga, yang ketiga juga. Makin lama konfliknya makin meningkat. Yang baiknya seperti itu. Tapi jika konfliknya sama, nggak masalah juga. Tapi yang sebaiknya tiap bab itu ada konflik. Mungkin yang pertama itu, dan jangan lupa, konflik itu tercipta karena penulis ada tujuan. Jadi jangan bagaimana cara membuat konflik, jangan itu. Buat apa tujuan penulis? Jika kita langsung mencari-cari konflik, seperti mencari-cari masalah. Kan? Cari-cari masalah yuk gitu. Tapi buat dulu tujuannya. Mungkin yang pertama, siapa tadi namanya ya? Siva. Ya, Via. Via ingin memelihara anak ayam. Ya. Nah, tetapi dilarang oleh ibu misal, atau Via ingin memelihara anak ayam, tetapi nggak punya kandang. Nah, itu kan tujuannya. Masalahnya apa? Masalahnya dia nggak punya kandang. Akhirnya dengan nggak ada kandang itu masih masalah juga, ayamnya hilang. Kemudian Pia mencari di sawah, misal ya, Pia mencari ke tetangga, lalu dibilang Pia mencari kemana? Itu usahanya, usaha Pia mencari itu adalah dia menyelesaikan masalahnya. Endingnya anak ayamnya ternyata beneran hilang. Nah, nggak masalah. Itu kan sudah ada konflik. Begitupun yang kedua. Begitu, Kak. Jadi memang konflik itu diciptakan dari keinginan tokoh dulu. Buat tokoh itu punya keinginan. Jangan ujuk-ujuk ada konflik. Makanya kita perlu coret outline. Buat episode yang pertama tentang apa? Apa keinginannya? Apa tujuannya? Kalau sudah kita buat dari awal ada 10 konsep, kita menulisnya enak. Nggak jadi cari-cari masalah. Cari masalah bisa berantem ya Kak Supan. Iya, benar. Kalau dalam fiksi, dalam menulis ya, carilah masalah tidak masalah ya. Tapi dalam ini jangan cari masalah. Enggak, memang akan ada masalah begitu Kak. Tapi harus dari tujuan awal dari anaknya dulu. Jangan tiba-tiba masalah ada tanpa pembukaan yang jelas begitu. Mungkin beda dengan yang cerita dewasa ya Kak ya, nggak masalah kan, karena dewasa itu lebih berpikir kritis, lebih sampai. Kalau anak-anak kan nggak bisa gitu. Ya. Pak Subhan masih bisa Pak Subhan? Oke, silakan Kak Puspa. Terima kasih Kak Ulan. Kak Ulan. Ya Kak. Jadi sekarang kan Kakak udah punya istilahnya coretan-coretannya itu kan, udah ada gitu. Jadi berarti Kakak olah lagi supaya menjadi lebih baik. Kakak olah lagi bagusnya seperti yang Kak Ulan bilang tadi ya. Memang ya Kakak memang nggak ada bikin apanya, nggak ada bikin draftnya karena memang belum, mungkin ketidaktahuan ya juga. Tapi mungkin karena udah kebiasaan tuh kan nulis saja gitu. Terima kasih Kak Ulan. Jadi kakak ulang lagi lah, kakak perbaiki lagi. Siap. Siap Kak. Mungkin kalau menulis untuk terapi, menulis untuk hobi, nggak apa-apa, mengalir aja begitu ya Kak Subhan ya. Cuman kalau untuk publikasi, nah itu tentu harus kita sajikan lebih komersial, lebih menarik.
Sedangkan Delestari aja Kak membuat buku Aroma Karsa itu loh Kak bertahun-tahun ya. Beliau memang benar-benar riset aroma ini, aroma itu, lalu dibuat draft. Nah, jadi kalau memang untuk dibaca banyak orang, dipublikasikan secara komersial, memang kita harus benar-benar ngesetnya gitu Kak. Kecuali untuk terapi, saya juga kadang menulis untuk terapi itu ngalir aja, nggak ada masalah ya, nggak apa-apa gitu kan. Gitu sih Kak. Mungkin karena awalnya untuk terapi mungkin Kak. Nah, bisa jadi ya. Terapi jiwa. Karena dengan nulis itu rasanya bahagia aja gitu. Benar, itu salah satu manfaat menulis ya. Iya. Tapi ingin terusnya maunya kan dia berlanjut lah kan. Ya, terima kasih Ulan, terima kasih. Kembali Kak Puspa. Untuk tahap awal, Kak Puspa saya kira sudah sangat luar biasa ya. Melahirkan sebuah karya novel lagi genrenya anak. Mudah-mudahan nanti buku kedua lebih dahsyat ya dari buku yang. Yang penting Kak Puspa jangan berhenti. Nah, jangan berhenti. Kalau berhenti nulis tidak ada buku lanjutannya ya artinya sebatas itu bukunya gitu kan. Mudah-mudahan terus ya. Saya pun melakukan hal yang sama. Saya berusaha untuk terus memperbaiki. Maka dengan adanya kelas menulis daring ini, otomatis saya bukan sekedar instruktur, pendamping, tapi juga ikut belajar di sini. Belajar bareng Kak Ulan dengan teman-teman instruktur lainnya. Ya, terima kasih semangat semua ya. Baik, selanjutnya ada Bang Adisman Libra. Bang Adisman Solok ya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Ulan. Izin bertanya, bagaimana membangkitkan semangat ketika semangat menulis mulai turun drastis? Nah, ini penyakit dalam petik umum nih Kak Ulan. Ini bagaimana kiatnya? Ya benar ya Kak ya, itu gimana ya kiatnya itu sangat individual sekali. Terkadang kalau saya mungkin karena kebanyakan di peserta menulis saya biasanya emak-emak ya Kak ya, kebanyakan ya biasanya. Saya memang nggak bisa memaksa harus nulis setiap hari karena emak-emak ini punya problematika yang banyak di dalam rumah tangga. Ada piring yang menumpuk, ada baju yang belum ya yang pasti tahu lah emak-emak. Tapi usahakanlah begitu. Kalau kita mencintai sesuatu, pasti kita akan berusaha mendekatkan diri dengannya. Ya enggak Bapak Ibu? Ingat deh masa-masa dulu jatuh cinta dengan seseorang, kita pasti berusaha mendekatinya. Begitupun juga dengan menulis, usahakan itu. Kalau saya pribadi yang memancing saya kalau ada ide itu suka langsung saya buat outline-nya Bapak Ibu. Misalnya nih, dapat ide ini, langsung saya coret di buku dulu. Buat outline. Besoknya dapat ide lagi, nganter anak ke sekolah misalnya, melihat lingkungan kami di perkebunan. Kebetulan anak saya TK ada tema tentang lingkungan, ada perkebunan, ada perdesaan, ada nelayan. Dapat ide dong kan, saya tulis di buku lagi, coret lagi, sampai outline saya itu penuh, satu buku itu penuh. Nah, saya lirik lagi, kan udah, kalau udah ada outline itu kan udah kuat ya. Nah, dengan adanya outline itu kita jadi semangat menulis. Aku selesaikan deh. Nah, aku selesaikan. Jadi kalau kiat dari saya sih rajin mencatat aja. Jadi memang bagi penulis itu pena dan buku itu wajib. Walaupun ada laptop, handphone, saya selalu bawa buku kemana-mana. Mungkin itu sih sedikit. Semoga membantu deh. Baik, Kak Ulan, terima kasih. Bang Adisman, kalau memang semangatnya sedang turun ya, benar kata Kak Ulan itu ya. Dan saya tambahkan ya barangkali Bang Adisman sedang lelah gitu. Kalau lelah, capek, istirahat saya dulu. Istirahat, tidur ya. Besok kalau sudah tidur ya besok bangun segar lagi kok. Buka laptopnya atau tidak usah nulis, lakukan aktivitas-aktivitas lain. Yang disukai ya Kak ya. Ya, wisata, diskusi seperti ini, atau juga nonton film, kan banyak itu kegiatan-kegiatan yang bisa membangkitkan semangat kita nulis. Namun kembali ke niat awal, nulisnya untuk apa? Kan begitu Kak Ulan ya? Benar Kak. Iya, baik. Dari Solok kita ke Pasaman Barat lagi ada Kak Tati. Assalamualaikum Kak Ulan, saya Tatik dari Pasaman Barat. Apa langkah awal dalam menentukan karakter si tokoh cerita anak? Hal apa yang harus dilakukan
hal apa yang harus dilakukan penulis, pemula, hingga tulisan sampai ke penerbit. Nah, membangun karakter tokoh ini bagaimana, Kak Ulan? Nah, Karena kan begini, Kak Ulan, ya. orang dewasa ketika menulis cerita anak, kadang-kadang kedewasaannya terbawa dalam cerita anak itu. Jadi nggak alami buku anaknya, nggak dunia anak lagi yang gitu. Benar Ya, itu. benar. Ya. Nah, makanya Kak, untuk terjun ke buku anak itu kita juga sebaiknya membaca tentang buku-buku parenting. Itu dekat, membaca tentang dunia anak. Jadi saya juga punya buku-buku tentang tumbuh kembang anak, bagaimana perilaku anak usia sekian, bagaimana perilakunya. Contohnya usia PAUD itu motoriknya menulis, membuat maze, gimaze itu. Nah, kita kenali dulu tumbuh kembang anak. Jadi memang PR-nya sulit. Nggak, kalau dewasa udahlah masalah udah kita hadapi, jadi lebih apa gitu ya. Kalau anak-anak kita harus buka dulu bukunya, kenali dulu bagaimana psikologi anak, kenali dulu gimana parenting anak, lalu baru kita membuat karakter anak dari sana. Jadi saran saya buka-buka buku parenting itu jangan lupa. Contohnya anak PAUD suka ingin tahu gitu kan. Kenapa misalnya dia ketemu yang cantik di kolam warna pink, telur-telur cantik di kolam, aku pindahin ke kolam rumahku. Kok hilang? Mana telurku? Nggak bisa jadi judul kan? Kemana telur pinkku, merah mudaku misalnya. Ternyata dia udah bermetamorfosis. Nah, itu kita kalau orang dewasa kan itu telur kodok, telur siput kan udah tahu kan. Nah, kita posisikan anak-anak kita nggak tahu itu telur apa, mau seperti apa. Kalau orang dewasa kan jijik itu ya. Ya, jijik itu memegang telur-telur warna pink itu. Kalau anak-anak main raup saja. Nah, itu kita posisikan diri kita sebagai anak-anak. Nggak tahu jijik, nggak tahu bahaya, polos saja, natural. Nah, begitu kan karakter anak-anak. Jadi, saya rasa lebih mengenali anak-anak saja, begitu, Kak. Baik, Kak Ulan. Dan pertanyaan kedua tadi, apa kiat yang harus dilakukan oleh penulis pemula agar naskahnya sampai ke penerbit, Kak Ulan? Oh ya, kebetulan sekarang ini info juga untuk teman-teman. Gramedia sendiri sudah menyediakan namanya Gramedia DPS, itu bisa di-searching di Google. Itu terdiri dari beberapa anak Gramedia seperti Elekid, BIP, MNC, dan Republik, macam-macam lah ya pokoknya yang di bawah naungan Kompas Gramedia Group. Nah, di situ kita bisa login. Di situ kita bisa login, mendaftarkan akun kita. Yang bocor mikrofonnya mohon di-off-kan. Ya, silakan Kak Ulan. Nah, lanjut Kak ya. Kita bisa login, mendaftarkan akun kita. Nanti itu keluar itu Kak. Penerbit yang dituju keluar. Kita pilih. Jenis buku, kita pilih buku anak, jelas. Kemudian sinopsis, kita ketikkan sinopsis kita. Terakhir upload naskah. Nah itu Kak menariknya terpantau. Jadi kita nggak nyinyir WA atau email editor, itu terpantau. Kalau editor melakukan review, keluar di email kita. Editor sedang melakukan review terhadap naskahmu, kita buka. Ada deh catatan editor. Jika di ACC disampaikan di sana. Jika ditolak juga disampaikan. Jadi saran saya pakailah akun itu, login di akun tersebut gitu Kak. Baik, luar biasa. Silakan nanti Kak Tati ya diikuti arahannya. Ini sesi terakhir Kak Ulan. Iya Kak. Kalau boleh tahu apa alasan Kak Ulan memilih menjadi penulis buku anak? Ini sebenarnya pertanyaan terakhir juga yang paling berat ya Kak ya. Jadi memang awalnya itu karena saya punya anak, jadi di rumah saya membacakan buku untuk anak-anak. Lalu anak saya bertanya, buku itu lagi dong Mi, gitu. Misalnya dia membaca tentang ini, buku yang itu dong Mi. Dan saya nggak punya buku itu. Nah dari sana terperciklah ide dan minat untuk menulis buku anak. Jadi mengalir saja Kak, tidak ada yang momentum istimewa, tapi memang momentum saat menjadi ibu itu adalah titik balik saya ingin menulis buku anak gitu Kak.
Mungkin teman-teman lain bisa menemukan pemicu yang berbeda. Ya, ternyata memang alhamdulillah jalannya di sini, walaupun juga nggak langsung ACC, juga butuh perjuangan 2-3 tahun waktu itu ditolak. Namun karena saya terus kejar, ditolak ini saya bikin 3, saya kirim 3. Ditolak 2, saya kirim 5. Jadi memang naskah saya itu banyak, mungkin yang diterima 20 naskah, yang saya kirim 40 naskah. Gitu. Jadi saya sering menulis, Kak, ada ide saya tulis. Terbit 50 yang saya tulis itu 80 buku, yang 30 lagi ditolak. Nah, begitu. Jadi memang terus menulis, alhamdulillah ada jalannya gitu, Kak. Ya, satu lagi Kak Ulan. Kak Ulan kan sangat sibuk ya, dan ikut ada beberapa orang anak dan pekerjaan lainnya. Ini bagaimana mengatur waktunya untuk nulis, Kak Ulan? Memang saya dulu memang berantakan sekali, Kak, namun seiring dengan belajar juga dengan para suhu, dengan para senior, jadi memang saya aturkan waktunya, jam sekian untuk menulis. Ketika anak-anak sekolah, saya fokuskan jam 9 sampai jam 12 itu untuk menulis. Namun kalau outline itu kapan saja, kapan ada ide saya coret di outline. Nah, di jam 9 sampai jam 12 itu waktu saya mengeksekusi outline-outline yang saya buat, gitu, Kak. Ya, baik. Kak Ulan, terima kasih banyak nih karena waktu juga sudah di penghujung dan Kak Ulan sangat sibuk sekali nih teman-teman. Sudah juga, Kak. Amin. Akhir Kak Ulan juga punya beberapa kelas nanti bisa diikuti dan buku-bukunya sangat banyak. Tadi katanya ada buku terbaru yang bisa kita dapatkan di mana nanti Kak Ulan? Apa judulnya? Oh iya, Kak, yang tadi sudah ada di PowerPoint saya tentang kisah bawah laut. Itu sudah tersedia di Gramedia seluruh Indonesia, berisi 12 cerita yang menarik dan menghibur, namun juga ada fakta uniknya, juga ada aktivitasnya. Jadi nggak hanya cerita, tapi juga mengandung aktivitas dan fakta unik. Jadi perpaduan antara cerpen dengan ensiklopedia dan lembar aktivitas begitu, Kak. Semoga jika orang tua membeli buku itu, satu buku bermanfaat kan untuk perkembangan IQ dan IQ anak di rumah. Baik, Kak Ulan selamat untuk buku-bukunya ya. Kawan-kawan nanti silakan cek saja di Google ya, di mesin pencari Google, tulis nama Ulan Mulia Pratiwi, itu sangat banyak sekali buku-bukunya. Dan tadi catatan saya bahwa inspirasi Kak Ulan menulis buku anak itu sebenarnya dari anaknya, dari anak beliau, sehingga beliau menulis buku anak bagaimana ilmu pengetahuan, pengalaman bisa dibagikan kembali kepada anak. Nah, ini orang tua yang mulia sekali nih, mengajarkan sesuatu kepada anak lewat buku. Nah, kita sebagai orang tua dan ataupun calon-calon orang tua nanti literasinya seperti yang dilakukan oleh Kak Ulan. Baca buku, tulis buku dan kembalikan ide, pengalaman, gagasan kepada anak-anak kita ya sebagai generasi harapan bangsa. Oke, 1 menit Kak Ulan, apa pesan sebagai closing statement-nya untuk calon-calon penulis buku anak Indonesia, penerus jejak Kak Ulan nih? Apa ya, Kak, ya, mungkin menulis itu memang butuh bakat, tetapi ada yang lebih hebat daripada itu, yaitu minat dan latihan. Dengan minat dan latihan ternyata kita bisa mengalahkan orang yang berbakat sekalipun. Jadi jangan pesimis, nggak bisa menulis buku anak. Saya dulu juga nggak bisa. Saya dulu buku anak saya garing banget, Kak. Memang seperti dewasa, panjang seperti dewasa, padahal buku anak. Tapi kemudian saya belajar, terus belajar, kemana aja. Akhirnya lama-lama memperbaiki diri, walaupun sekarang juga belum sempurna, namun tetap berproses. Jadi mungkin Bapak Ibu di rumah juga, ayo kita sama-sama belajar, ayo kita sama-sama nggak menyerah. Gitu aja sih, Kak. Terima kasih banyak, Kak Ulan, pesan-pesannya. Ayo teman-teman, kita tidak menyerah ya dan terus belajar, khususnya di kelas menulis daring. Walaupun belajar di kelas luar, nanti ilmunya bawa kembali ke kelas menulis daring elipsis ya. Terima kasih banyak Kak Ulan sudah berkenan meluangkan waktunya mampir di kelas menulis. Sehat dan sukses selalu karya-karyanya, dan suatu hari nanti berkenan kembali kami undang untuk hadir di kelas menulis daring. Terima kasih ya teman-teman, kita ucapkan kepada Kak Ulan terima kasih, dan kelas malam hari ini kita
tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya Kak dan teman-teman. Terima kasih banyak Kak Ulan. Sama-sama Terima kasih Kak Kak. Ulan. Terima kasih Kak. Ulan.